Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R12. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1 yaitu tentang hukum pajak. Apa yang dimaksud dengan hukum pajak? Menurut beberapa ahli, pengertian hukum pajak yaitu sebagai berikut. Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, hukum pajak atau hukum fisikal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali pada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau disebut wajib pajak. Menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro SH, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi, di sini secara singkatnya, hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara para wajib pajak, yaitu rakyat atau individu, atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu, apa yang dimaksud dengan pajak itu sendiri? Berikut pengertiannya. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Jajadiningrat, mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Lalu menurut Dr. N.J. Feldman, menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum. Tetap tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya, pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa, yang balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Lalu, apa alasan pemerintah memungut pajak? Alasan pemerintah memungut pajak didasarkan oleh dua prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu benefit principle, yang artinya warga memperoleh keuntungan dari negara. Maka negara diperbolehkan untuk memungut pajak untuk warga negaranya. Negara jugalah yang membangun semua fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat luas. Negara juga yang akan memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Untuk bisa menjalankan hal tersebut diperlukan sumber dana yang memadai. Yang kedua yaitu ability to pay taxation principle, atau negara memungut pajak harus sesuai kemampuan setiap masing-masing individu warga negara. Warga negara yang memiliki penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar. Begitu pula dari warga yang memiliki penghasilan lebih kecil akan membayar pajak yang lebih kecil pula. Lalu selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum pajak. Dasar-dasar hukum pemungutan pajak terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Lalu dilanjutkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, unsur-unsur atau ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu manfaat uang pajak. Yang pertama yaitu membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, bandara, pasar, dan sebagainya. Yang kedua, membiayai bidang pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gaji para pegawai. Yang ketiga, memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Yang kelima yaitu dana pemilu. Yang keenam yaitu pengembangan alat transportasi massa dan pelayanan transportasi umum. Lalu teori-teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak terbagi menjadi 5 yaitu yang pertama teori asuransi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu teori daya pikul. Dalam teori ini disebutkan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 metode pendekatan, yaitu yang pertama unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu unsur subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat yaitu teori daya beli. Dalam teori ini, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Teori yang terakhir yaitu teori bakti. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dan yang terakhir yaitu asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. Yang kedua, asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.